apa nama dia, mungkin dianggap Joni nama pertama nama dia orang tak kenal, kayak Tetene nggak kenal ya kan. Nah jadi Jo dianggap mungkin nama dia tuh Christianable, nah karena nama Leon ini kan identik dia nama Kristen ya. Yang pertama, yang kedua kan apa salah dikenalan baik-baik dekat atas sini, tak perlu bertengkar macam gitu Jo. Oke. Jadi Tendeng nih salah satu saudari kita juga. Beliau moderator di Komal ini. Oke, biar kondusif. Jadi tak perlu pakai kata-kata keras karena tak bagus. Mungkin Jo paham lah ya. Oke, mungkin Jo yang orang-orang lama mungkin kenal Jo lah. Orang-orang lama macam Bang Duma, Umi Dini, saya, Yonatana tahu lah. Cuman Jo kan jarang muncul. Jo kan tak tiap hari datang dekat Komal kan. Macam gitu. Tadi saya cakap sekejap di atas. Saya nak tenangkan awak naik sekejap. Kita cakap sekejap. Cuma minta di open cam aja. Oke, Jo, assalamualaikum. Untuk apa engkau surat untuk apa hak kamu? Nah, ini kesalahan. Kalau lu tak boleh bagi aku naik ke sini. Sekejap dulu ya. Salah, banyak Komal Sekejap. banyak lagi Komal saudara-saudara umat Islam. Jo, awak percaya saya tak? Kamu tahu saya ni bagaimana daripada di WA lagi Uni Rifa. Tahu. Slow Jo. Aku tidak masalah ya kalau di sini apa sih siapa ni Nora ni tak suka saya dengan saya tak masalah. Tak ada masalah ya dengan Istighfar. Jo. Apa saja tidak bisa diam kau. Suka tengok kau nak cakap apa, aku gak marah je puasa itu. Jo, kalau nak kelahi tak usah. Kalau kelahi tak usah dekat sini Jo. Tak payah kelahi dekat sini Jo. Ini tak sedap dengan orang-orang lain ya. Siapa tuh Bang Saber? Kayak begini modelnya. Akhirnya diturunkan dia, mengamuk dia. Iyalah. Oke, Jo. Jo izin Jo untuk Jo mungkin dekat bawah Jo jangan bertengkar. Tak bagus macam ni. Oke Jo, izin ya. Tak apa, sebentar now. Tadi kalau kamu dikatakan kamu kafir, bayangkan. Aku ni paling sakit hati kalau memang ada orang mengatakan aku ni kafir. Sakit hati. Untuk apa aku mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala walaupun nama saya. Turun aja lah kau, bayangkan cerita kau. Mulut busuk lah kau, langlat lah kau. Udah Jo. Aku turunkan ya. Oke, udah. Oke, lanjut Bang Dio. Aku izin turun dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lucu. Baper kali kau, kalau baper kau jangan masuk ke room. Biasa kadang saya bilang, ini Kristen ini apa? Betul yang dibilang Uni Rifa. Kau tuh baru muncul di sini walaupun kau orang lama. Nama kau Leonardo tadi. Manalah kami tahu kau. Nama kau entah siapa nama kau. Mak kau. Nah, kau tidak ada adab kau. Tahu. Bentak aku, siapa kok suruh aku buka ini loh. Padahal kan cuma open cam sebentar kok marah kejang. Teman-teman di Jawa Barat sudah masuk maghrib, silakan yang mau maghrib dulu ya, silakan teman-teman. Saya minta keluarlah. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Papa Jola. Terima kasih Papa Jola, saya izin santurkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, kita naikkan lagi. Kak Nora siap? Oke ya, di sini narasumbernya Kak Nora. Silakan. Bang Desno Putra, selamat malam. Bang Desno, selamat malam. Bang Desno. Turunkan, dia lagi ngobrol. Banyak yang lain lagi. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik, silakan. Masalah. Bang Haji, selamat malam Bang Haji. Berbahagia. Bang Haji, selamat malam Bang Haji. Beli kenapa? Makan yang lain sini beli. Ini beli enak banget sih beli. Apa enak sekali. Sini beli.
Apa ini? Wah, apa ini? Ini Edis TV anjing. Edis TV andok. Kristen apa Muslim, Bang? Lah. Oh, mau nge-report. Maaf ya, diturunkan. Silakan teman-teman. Teman-teman yang mau berdiskusi, silakan. Ya, Bang Leo, maafkan ya, saya tadi bukannya bentak-bentak, akan tetapi saya mengundang untuk open cam, tapi abangnya sendiri yang ini ya. Untuk teman-teman Kristen silakan naik, kita diskusi. Multi saja ya teman-teman Kristen, boleh open cam lah. Kalau tidak juga nggak apa-apa deh. Gimana itinya aja, gimana mau narasumbernya aja teman-teman. Assalamualaikum. Kak Neng, naikkan aja tuh Bang Leonardo, naikkan aja. Baik Bang, baik. Kan Bang Leo, silakan naik Bang. Izin mute ya. Silakan dulu kalau tak buat sakit, silakan lagi. Silakan dulu pacot apa silakan. Silakan mau ke pacot apa dulu. Halo. Assalamualaikum. Ada suara nggak? Lalu mau ke pacot apa silakan. Kan lalu selain depan dengan orang kafir, jadi pikir aku takut. Cek, ada suara nggak aku? Silakan orang jangan diam. Silakan. Bukan kita bacot. Aku ada suara nggak? Sorry. Iya, gimana Bang Leonardo? Lu berani adu bacot, marilah kita tunjukkan siapa lebih dasar adu bacot. Jujur, kita nak buat diskusi sama Kristen dulu. Sabar. Sebentar. Aku juga tidak terima dikatakan kafir juga tau. Memang aku sakit hati. Memang aku paling sakit hati kalau dikatakan kafir. Bang Leonardo, izin. Aku ada suara nggak kenal juga. Dia ditanya dulu ini namanya Leon ini Islam atau Kristen. Apa susahnya bertanya begitu minta maaf? Aku ada suara nggak Islam teman-teman? atau Kristen kan senang. Aku ada suara nggak? Cek. Suaranya aman. Ada suara, ada bang. Oh ya. Gini Bang Leonardo. Sebelum dan sesudahnya, aku mohon maaf sebesar-besarnya buat Bang Leonardo mewakili kakakku, Kak Nora Ritonang. Oh tak sudi aku mana aku sebentar. Matan kunyuk atau tak sudi. Sebentar dulu abangku. Daerah silakan segitu 1 jam begitu ya 1 jam. Sebentar abangku dengar. Baru sebentar lah. Sejam buat kita nih. Sebentar apa sejam? Silakan. Abang dengarkan dulu abangku, dengarkan. Abang naik di sini atas rekomendasi aku supaya kita bisa ngobrol berdua, oke ya bangku? Oke, aku terima, tapi sebentar Bang Dio, bagi kesempatan saya bicara. Memang jujur ya, sebenarnya aku di koma kemana-mana. Aku sudah sering memberitahu saudara saya yang umat Islam lah ya. Aku memang akan menghindarkan semampu saya untuk berdebat sesama umat Islam. Tadi dikatakan aku ini kafir. Terus lagi orang lagi kenapa berhenti terus baca tadi lah terus abangku izin aku ngomong ya abangku ya. Jadi ya silakan ya. Jadi tadi kita lagi bercanda, lagi ngobrol-ngobrol. Oh tak boleh bang, kalau mengkafirkan sesama tak boleh bang. Iya dengar dulu abangku. Aku belum selesai ngomong loh bang. Jangan dipanggil abangku, aku tak suka risih lah saya dipanggil abangku. Aku kimak betul lah boy. Turun kan ya. Lagi. Memang monyet kau, turun.
Aku ngomong baik-baik, kok sok hebat pula kau di sini dasar. Bang Dio, kau panggil aja aku katakan diri, minta maaf. Aku sudah minta maaf. Dengarkan, sebentar Kak Nora. Jangan begitu Kak Nora, sebentar. Aku tadi udah minta maaf. Dengan sebesar-besarnya minta maaf. Aku panggil abangku karena aku hormat, karena dia ngaku sebagai muslim. Jangan kok kayak gitu, Bos. Kalau kau mau jadi kurang ajar, jadi preman, kau lebih sadis aku daripada kau. Di mana sih kamu seorang muslim nggak bisa sabar kayak gitu? Aku baru menjelaskan dipotong. Aku panggil kau abang, ya aku udah panggil bang. Emang kau siapa? Hebat kali kau rupanya. Baper kali komen TikTok. Kau pulang aja lah kau sana, kau hapus tuh TikTokmu itu, kau potong lancaumu tuh. Banyak kali kayak kau. Orang mana dia? Aku sudah minta maaf loh. Aku sudah minta maaf atas aku pribadi, minta maaf sebesar-besarnya. Atas nama kakakku, Kak Nora Aritonang, aku anggap dia kayak kakakku sendiri. Minta maaf, Bang. Jadi baru mau dijelaskan apalah kau nih? Kau pikir kau hebat kau kayak gitu? Leonardo, hebat kau. Aku rendah hati, rendah diri sama kau. Kau injak pula kepalaku, monyet kau ya. Babi kau memang. Bawa ke sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawa suruh ke sini, suruh ke Jawa Barat, dibawa aja ke barak sekalian sama Kang Dedi nih. Iya loh Bang, aku bawa aja ke barak kayak yang gitu. Kayak aku hormati, dia malah injak palaku. Jangan nak panggil abang-abang. Wih, kayak Oten pula kau ngomong kayak gitu. Nggak tahu kau si siapa Leonardo ya? itu suruh datang ke sini ke Jawa Barat biar dibarak sama Kang Dedi nih. Jangan kayak gitulah. Kan aku mau begini teman-temannya. Tadi aku mau jelaskan tadi begini. Tadi kita kan lagi ngobrol bercanda-bercanda. Tadi kan ada abang dari Malaysia tuh. Aku pun ngomong karena aku memang pernah tinggal di Malaysia. Jadi aku bisa logat-logat aksen orang Malaysia tuh bisa aku. Mau bahasa orang Sabah, mau bahasa orang Sarawak, mau bahasa orang Kuala Lumpur bisa aku, alhamdulillah. Walaupun terkadang ada terpelintir sedikit lah. Jadi kita bercanda tadi. Nah, begitu abang Leonardo naik, dia kan beri salam. Aku mau jawab salamnya, kata Kak Nora. Jangan, dia Oten. Aku percaya dong sama Kak Nora karena aku nggak kenal nih Bang Leonardo nih, nggak kenal aku, jujur aja. Nah, bisa jadi, ini bisa jadi. Mungkin Kak Nora pun lihat mungkin ada Oten dengan akun yang sama seperti itu, bisa jadi. Nah, itu sebelum itu saya potong dulu. Tadi saya diskusi, Bang Kang Zen tolong di mute. Saya tadi diskusi di roomnya Bang Sabar. Ya. Nah, Kang Zen di mute dulu. Nah, di situ memang lagi berdiskusi, lagi serius berdiskusi. Tiba-tiba dia naik ngerocos kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya di mute sama moderator. Dia nyalakan lagi. Memang lagi diskusi saya di situ. Akan baru terus dia bilang gini. Ada. Dengar dia ngomong apa? Diturunkannya sama moderator. Baru dibilang, siapa itu? Nggak tahu, mungkin Oten itu. Nggak usah lagi dinaikkan. Nah, tiba-tiba dia naik ke sini. Makanya saya bilang, oh, Oten ini. Ku bilang aja begitu, bukan ku bilang, kok kafir kan? Kok pasti kafir. Gimana ya bodohnya itu ya? Itu loh. Nah, makanya tadi begini teman-teman ya. Aku izin ya. Kalau memang dia benar-benar muslim, kita di dalam Islam itu diajarkan untuk tabayun. Makanya tadi aku mau tabayun gitu loh. Loh kok malah aduh bang, janganlah bang. Jangan kau ajarkan aku jadi bajingan, Bang. Aku ajarin kau jadi bajingan yang benar. Aku sudah minta maaf, sudah rendah hati, sudah hormati. Kau bawa pula, kau bawa Bang Zuma lah, kau bawa Unirifa lah, kau bawa siapa semua, kau bawa nama-nama itu. Jangan kau kayak gitu. Ini kau mengadu domba kau di sini. Kalau kau laki-laki, kau dengarkan ya Bang Leonardo ya. Kalau kau laki-laki, kau hadapi dengan gentle. Masa yang begitu aja kau sudah emosi kayak orang kesetanan? Memang nggak boleh mengkafirkan. Kita kan nggak tahu. Ini ranah diskusi, bro. Banyak Oten menyamar. Kita nggak tahu. Aku pun nggak tahu tadi tuh. Kalau Kak Nora bilang Oten, aku percaya dia. Kenapa? Karena aku kenal Kak Nora. Aku nggak kenal kamu. Itu loh. Aku sampai sholat maghrib loh tadi, Kak Nora. Aku sholat maghrib. Tadi ada Kak Unirifa kan tadi naik sini. Nah, aku sampai sholat maghrib dulu, selesai sholat, setelah selesai zikir, aku ngomong tuh, aku pengen ngomong. Berarti salah kita. Kalau memang dia benar muslim, aku akui aku salah. Kalau memang dia benar muslim loh ya.
Kenapa? Karena aku percaya Kak Nora, dia bilang Oten. Tapi ada Bang Bejo bilang enggak, dia ini debaters orang lama juga. Nah, berarti kan ada kesalahpahaman. Nah, kalau ada kesalahpahaman, kita selesaikan baik-baik dengan kepala dingin. Aku ngomong baik-baik pun kau ngomong kayak gitu, macam Samsing pula kau tengok. Jangan kau jaring Samsing Bang, aku nih mantan Samsing aku kalau kau mau tahu. Suruh ngomong baik-baik. Kau dikasih naik karena rekomendasi aku. Makanya aku bilang moderator tolong naikkan. Naikkan dia. Kenapa? Karena aku ada itikat baik. Kita ngobrol baik-baik, kita tabayun. Kalau memang itu benar-benar muslim, dia benar-benar muslim, aku minta maaf. Kak Nora pun aku yakin dia pun minta maaf insyaallah. Kan begitu. Sudah aku jelaskan masih ngotot pula kok sok hebat pula kok. Aduh. Nah, itu kalau benar muslim loh ya teman-teman ya. Kalau benar-benar muslim. Bang Dio sudah merendahkan hati, sudah minta maaf. Iya loh, sudah ngomong baik-baik loh aku. Aku baru menjelaskan dipotongnya, Makanya dengarkan dulu bos. Udah minta maaf pun sudah ngomong baik-baik, kok potong-potong. Panggil abangku, itu sopan bos. Nggak mungkin ku panggil kau babi, monyet. Nah itu nggak sopan. Aku risih. Ku panggil kau abangku. Artinya aku anggap kau sebagai abangku karena kita saudara seiman. Kalau memang kau benar-benar muslim. Malah nginjak kepala kau. Cuma hebat kali kau tengok. Ini kayaknya ada tamu. Dia debater muslim juga Bang. Nah iya. Apa kita naikkan? Dia kan tidak terima Kak Nora anggap dia Oten. Ya kan? Dengan asumsi tadi Kak Nora tadi dia naik begini-begini dengan alasan yang kalian dengarkan tadi. Nah makanya aku pengen tengahin, demi Allah aku pengen tengahin. Kayak gitu pula caranya, kurang ajar kali kau. Macam paling betul kau di sini. Insyaallah luar biasa. Ya skip aja lah. Nah, naikkan aja lah Oten tuh, biar ku muntahin tuh Oten sini. Cepat naikkan sini. Tenang. Ini kita naikkan random ya teman-teman. Selamat malam Bang Klip. Bang Klip selamat malam. Bang Klip. Bang Klip selamat malam Bang Klip. Ya kita naikkan kembali. Mungkin ada teman Oten yang di bawah, silakan naik, muti saja. Selamat malam Maca Depan. Ya tadi itu Ju Malindu ya. Iya malam. Ya. Itu tadi Ju Malindu muslim debater waktu zaman Jum. Memang karakternya untuk menyerang penghujat spesialis. Bang Maca Depan muslim apa Kristen Bang? Kristen. Baik, di sini ada narasumber kami, ada Bang Dio, ada Bang Bejo dan Kak Nora. Silakan untuk berdiskusi dengan baik dan santun, no caci maki, no hujat-hujatan. Silakan Bang. Naikkan aku bujang ni umakmu doh. Silakan Bang Maca. Bang Dio, Iya. saya maghrib dulu ya Bang. Kak Nora, Bang Bejo, Bang Islam. Oke. Bener ya. Sebenarnya saya bingung ada ayat yang ingin saya mau tanyakan di Al-Quran. Sebentar Bang, izin dulu. Bang Dio, monitor Bang Dio. Iya. Itu Leonardo minta lagi naikkan apa tidak? Sudah nggak usah naikkan lagi lah. Baik, Nanti kalau aku emosi, aku maki-maki dia terus sini. Beneran, aku udah peduli. Kau mau dekat sama siapapun, tidak peduli aku. Ya, kasih tahu kalau dia. Kau mau dekat sama siapapun, aku tidak peduli. Kalau caramu kayak gitu. Maaf Bang Leo, bukannya saya tidak ingin menaikkan, tapi narasumber Nggak usah. Dijaga aja itu udah begitu aja udah. Bang Maca bersama narasumber kami, Bang Dio dan Kak Nora. Silakan Bang Maca. Iya, mohon maaf. Sebenarnya saya ada pertanyaan terkait ayat di Al-Quran. Kan katanya di menurut keyakinannya
abang-abang dan mbak-mbak, Allah itu maha mengetahui ya. Oke. Ini ada di surat Al-Taubah nomor 15 yang saya mau tanyakan. Ya kan di situ kan bunyinya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak menjadikan selain Allah Rasulnya dan orang-orang mukmin sebagai teman setia. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, poinnya di sini Allah mengatakan pertama belum mengetahui. Oh iya. Iya, apa pertanyaanmu apa? Makanya Allah makanya di satu sisi kan kau lama kali kutunggu. iya bro, di satu sisi kan Pertanyaanmu apa di ayat itu? Bang di ayat ini kan pertama kan dibilang Allah belum mengetahui, tiba-tiba di akhirnya sebentar dulu. Allah maha mengetahui. Sebentar seperti dulu Bang itu. Maca. Bukan. Bang dia tenangkanlah dulu, coba. Dia nanya pun macam orang mau berak, lama kali kutunggu. Dia akan membaca dalilnya. Dah. Itulah bro, saya membaca. Apa itu? Merah jaringanmu, Maca. Iya, maksudnya kan di situ kan dijelaskan pertama, padahal Allah belum mengetahui, tiba-tiba di akhirnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Apa itu? Surat Al-Taubah nomor 16. Jangan emosi lah Bang Dio, santai. Jangan kau pancing lagi. Iya, jangan kau pancing lagi, dia emosi sama orang lain. Biasanya itu, kau pun kalau emosi sama orang lain kadang mau imbasnya sama orang lain. Al-Taubah nomor 16. Udah dibaca semuanya itu atau 16-nya maksudnya? 16 aja Kak, karena ada kontradiksi di sini Kak. Nggak ada kontradiksi, nggak ada dalam kontradiksi. Kalau mau bacanya paham, masalahnya kan nggak paham. Enggak, ini satu ayat aja udah kontradiksi loh Kak. Coba pahami. Al-Quran itu dibacanya kalau memahami bahasanya. Itu terjemahan yang kau baca. Dalam terjemahan harus dijelaskan bahwasannya tentang orang-orang yang sedang berjihad itu. Atau beberapa tadi, Bang Bejo? 16. Oh, peperangan ya? Berjihad. Signalku kurang bagus juga nih. Ayat apa? Quran surat apa kan Nora? Signalku rumah. Atau bah? Taubah 16. Taubah 16. Apakah kamu mengira nih dari 15, dan dia menghilangkan kemarahan hati mereka orang mukmin dan Allah menerima tobat orang yang dia kehendaki. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Yang mau dipertanyakan apa tadi? Kenapa Allah tidak Maha mengetahui? Iya, kan di situ dibilang kan padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad. Seharusnya kan Allah sudah mengetahui kan di situ.
Karena ada poin terakhirnya Allah Maha mengetahui. Ini menerangkan bahwa ya kewajiban kaum muslim untuk memerangi kaum musyrik yang merusak perjanjian damai dengan mereka. Sedang ayat ini menegaskan alasannya bahwa perintah berperang itu demi membedakan mana yang berperang dengan ikhlas karena Allah dan yang mengharapkan duniawi semata. Apakah kamu wahai kaum mukminin mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja hanya gara-gara kamu mengaku sebagai orang mukmin? Padahal Allah mengetahui kesungguhan keimanan kamu. Jadi pemikiran ini adalah hasil dari pemikiran. Apakah kamu pikir Allah itu tidak mengetahui? Makanya dikatakan sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Maksudnya beda loh Kak bunyinya loh, karena ada komanya di sini. Ada komanya loh. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad. Begini Bang. Padahal ada kata padahal ya, ada kata padahal. Begini Bang. Padahal kata Allah padahal belum ini coba. mengetahui. Begini Bang. Kalau untuk menafsirkan ayat Al-Quran, bukan berarti penerjemahannya seperti itu semua. Gimana? Coba. Nah, kita serahkan sama Ustadio, tapi Ustadio lagi di mobil. Makanya menafsirkan Al-Quran itu bukan terjemahan, Bang. Padahal poinnya di sini kan padahal Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad. Yang kau baca tentang kata tidak mengetahui itu terjemahan dalam bahasa Indonesia karena tidak bisa menjelaskan detail tentang bagaimana ya sebuah di sini kan di perbuatan yang mempunyai dua sisi, yang mempunyai dua sisi. Bukan, dengar dulu Bang, dengar dulu Bang. Nggak ada dalam terjemahan bahasa Indonesia bisa menjelaskan perbuatan satu dua sisi. Ada baik dan ada buruknya. Bisa kau jelaskan keduanya itu bisa dipahami secara mudah. Makanya dalam bahasa singkatnya hanya begitu. Lanjut. Oh enggak berarti yang Quran NU ini salah ya? Allah mengetahui kesungguhan keimanan kamu sebagai orang-orang yang berjihad di antara kamu dengan jihad yang sesungguhnya sehingga kaum musyrik tidak lagi berani merusak perjanjian dan mencerca agamamu. Dan apakah juga telah terbukti bahwa kamu tidak mengambil kaum musyrik? Mereka pikir mereka mengambil orang-orang musyrik ini, orang-orang mukmin mengambil kaum musyrik ini menjadi musuh sebagai teman yang setia dalam Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebab mereka akan menciptakan kerusakan. Ini sebenarnya begini. Orang mukmin ya, kalau mengambil orang-orang musyrik itu menjadi teman mereka, teman-teman yang setia dalam Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebab mereka akan selalu menciptakan kerusakan. Orang musyrik selalu menciptakan kerusakan. Makanya sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Itu maksudnya. Enggak, kan saya lihat kan di NU online ini. Oh, Bang. Ya. Oh, NU online itu bisa menjabarkan. Iya, ini kan ada translate-nya ke Indonesia kan? Ada semua kan? Jadi Abang ketika membaca bahasa berarti ini enggak itu yakin itu adalah terjemahan Al-Quran. Ya kan sesuai dengan ini yang saya baca kan. Iya. Terus Abang berarti ini salah. Berarti ini harus dikoreksi. Bang, sebentar. Berarti ini harus dikoreksi enggak? Sebentar dulu. Bang, ketika kami baca bahasa Indonesia di Bible Anda, kira-kira ada nggak kitab tafsir? Kenapa? Ketika kami membaca Bible Anda, kira-kira ada nggak kitab tafsir yang untuk menafsirkan Bible Anda? Ya nggak ada lah, karena kan Alkitab kan udah. Anda sebentar Bang. Udah ketika jelas. Anda membaca, sebentar Bang. Saya lagi di sini lagi sabar, ya. Saya jelaskan. Ketika Anda membaca Al-Quran, itu ada namanya kitab tafsir Bang. 15 ilmu untuk menafsirkan Al-Quran Bang. Tahu kamu 15 ilmu? Kenapa? Karena kosakata bahasa Arab itu ada jutaan Bang. Kosakata bahasa Arab tidak sampai 200.000 Bang. Jadi bahasa Indonesia itu keteteran ketika menerima kosakata bahasa Arab semua Bang. Jadi contoh, saya makan. Nah, makan ini bisa dijabarkan. Makan apa? Makan nasi, makan kayu, makan kue. Nah, seperti itu. Kata satu saja, misalnya, dikatakan hasibtun. Nah, itu ada. Penjabarannya banyak itu, Bang. Jadi tidak bisa itu saja yang mau diapakan, Bang. Contoh, seperti kalian selalu mengatakan Rob itu Tuhan. Siapa yang mengatakan Rob itu Tuhan? Kan begitu. Sementara kami tidak ada mengatakan la ilaha illallah dengan kata la Rob. Karena Rob itu bisa menjadi jamak. Contoh. Berarti ini salah ya di Al-Quran ini ya. Sebentar, saya akan menjelaskan. Atau abang yang menjelaskan aja tentang Al-Quran kami, silakan. Oke, nggak apa-apa. Nah, makanya ketika orang menjelaskan Bang diam. Ya, kata Rob itu, ya, itu melihat bagaimana kata padanannya. Rob kepada siapa?
kepada penguasa atau kepada penguasa alam semesta. Begitu Bang. Contoh Bismillahirrabbil alamin. Nah itu jelas kepada Tuhan. Karena ada kata apa? Alamin. Nah, sementara ketika kami mengatakan tiada Tuhan selain Allah, merujuk kepada ilah, tidak ada kami menggunakan kata Rob. Tidak ada la Rob. Pasti la ilaha illallah. Itu merujuk kepada Tuhan yang maksudnya itu merujuk kepada Tuhan yang sudah mencakup umumnya. Ilah. Begitu Bang. Nah kalau kamu mau mengartikan padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad. Kalau dikatakan Allah tidak maha tahu, berarti sifat kemahatauan Allah itu akan gugur. Tapi untuk menafsirkan ini tidak sembarangan Bang. Ada ilmunya. Makanya saya kenapa bilang serahkan kepada Bang Dio. Karena dia yang berkompeten untuk menjawab itu. Saya hanya menjelaskan yang seperti yang tafsir yang dituliskan di sini. Bahwa orang-orang mukmin itu bagaimanapun akan ditegur oleh Allah. Orang mukmin ini berpikir bahwa apa? Dia pikir, bukankah Allah itu sebenarnya maha tahu? Kau pikir Allah itu belum mengetahui apa yang kamu kerjakan? Ketika kamu mengambil orang-orang musyrik itu menjadi sahabatmu. Orang-orang musyrik itu orang-orang apa? Orang-orang yang menyekutukan Allah. Itu orang musyrik, beda dengan kafir. Kalau kafir jelas, tidak beriman kepada Allah. Ini dia beragama Islam tapi dia musyrik. Oke. Berarti salah tafsir aja ya guys. Bukan salah tafsir Bang. Salah penulisan saja ya. Bukan berarti salah tulisan Bang. Makanya Abang dengar dulu Bang. Ketika kita membaca terjemahannya, kita harus pakai secara logika. Apakah mungkin Allah itu bukan maha mengetahui? Contoh, ketika Adam dan Hawa memakan buah, tiba-tiba datang Tuhan. Adam, di manakah engkau bersembunyi? Saya tanya dulu sama Abang. Apakah Tuhan tidak tahu Adam bersembunyi di mana? Kenapa? Ketika Adam memakan buah itu, dia kan bersembunyi Bang, karena dia telanjang, betul nggak? Iya, emang. Maksudnya? Apa kata Tuhan? Adam, di manakah engkau bersembunyi? Dia tanya kan? Iyalah. Nah, apakah Tuhan itu tidak maha tahu? Maha mengetahui dong. Nah, kenapa dia masih bertanya, Adam, di manakah kau bersembunyi? Coba. Lah, itu kan diuji. Kenapa? Sekarang di mana tafsir kau? Apa yang membuat kau mengatakan dia diuji? Kenapa? Ya ada di ayat Alkitab dong, Kak Nora. Mana? Tunjukkan sama saya, Bang. Kita bahas dulu yang ini saja. Kalau katanya Tuhan menguji, Bang. Enggak. Mengujinya dengan cara, Bang. Kau jangan bodohin saya, makanya diam dulu. Allah tuh menguji Adam, itu menguji dengan buah di taman ini boleh kamu makan semua, asalkan jangan satu yang buah. Itu pengujian, adalah suatu larangan. Tetapi ketika Adam memakan itu, dia dalam keadaan telanjang, Bang. Terus jangan apa kata Tuhan? Jangan dulu lah ke Alkitab. Kita selesaikan dulu. Biar ini kita kan compare, Bang. Kita kan compare kan? Iya, kita selesaikan dulu yang ini aja. Makanya kita compare kan, begini, Bang. Nah, ketika Adam mendengar langkah-langkah Tuhan, ya, Adam mendengar langkah-langkah Tuhan, terus Tuhan mengatakan, Adam, di manakah kau bersembunyi? Apakah berarti Tuhan itu tidak tahu keberadaan Adam? Ini kan saya sudah bilang, bahas dulu yang ini, Kak Nora. Sekarang kita comparekan. Kalau kau mengatakan nggak usah Allah dikomparkan. Berarti yang salah yang ini ya. Penerjemahannya yang salah. Quran kami. Silakan. Enggak, yang salah penerjemahannya kan? Iya, harus dalam kalimat dalam terjemahan udah ada penjelasannya. Apakah ini kan akan dibiarkan? Itu ada di depan, udah ada penjelasannya, Bang. Bang, di depan terjemahannya. Ini kan di NU kan? Di Al-Quran NU kan? Terserahku. Oke. Ya, sudah dijelaskan di depan kalimat depannya ada. Kan? Apakah kamu mengira? Carikan sama saya kata padahal. Di mana sih? Itu ada padahal. Di mana? Padahal. Jangan. Al-Quran itu bukan bahasa Indonesia, Bro. Di mana padahal? Oh iya, makanya saya bilang. Mana padahalnya? Makanya saya bilang, ini ada padahalnya. Padahalnya kalau kamu masih ngotot. Nggak ada di situ padahal. Berarti salah penulisannya aja kan? Berarti salah. Salah penulisannya. Ada padahal. Padahal dari mana? Membantu menerangkan agar bisa dipahami oleh kita yang memang mungkin tidak ada ilmu untuk menafsirkan, hanya untuk membantu. Paham kok nggak?
Tapi kan ada dengan kata padahal kan. Makanya saya bilang Bang, lebih bagus Abang yang menjelaskan Al-Quran kami. Kalau Abang tetap enggak, saya bertanya loh, saya bertanya. Terus saya comparekan kepada Tuhan kamu ketika mencari Adam. Adam, di manakah kau berada? Apakah Tuhan berarti nggak tahu Adam di mana? Seperti itu, saya kan bertanya seperti itu, Kak. Ya, sama juga saya bertanya, Bang. Saya bertanya ketika Tuhan mencari Adam, apakah Tuhan tidak tahu keberadaan Adam? Ya kan Adam diuji kan? Dia diuji tidak boleh makan yang satu buah. Tapi ketika dia makan, dia kan telanjang. Dia dicari Tuhan nih. Adam, di manakah kau berada? Apakah berarti Tuhan tidak tahu Adam berada di mana? Ya dia tahu lah. Masa dia nggak tahu? Kalau dia tahu, kenapa dia tanya lagi Adam di mana? Contoh, saya tahu anak saya ada di kamar mandi. Terus saya bilang, Nak, kau di mana? Padahal saya tahu dia di kamar mandi. Nah, ini pertanyaan bego. Itu loh. Maaf. Berarti bukan padahal ya, Kak. Bukan padahal bahasa Arabnya ya. Ada padahal sih sebenarnya. Oh, ya berarti cuma salah penulisan. Kan cuma itu saja tuh. Baik, Abang. Iya. Abang baca. Enggak, translate Indonesia yang salah ditulis mungkin sama Al-Quran NU-nya. Enggak salah. Tidak ada yang salah dengan secara kaidah bahasa Indonesia nggak salah. Translate-nya, Bang. Ini. Nah, Anda nggak paham aja kaidah bahasa Indonesia. Ayat pertanyaan. Am itu adalah sebuah pertanyaan. Apakah begitu? Nah, yang tadi Kak Nora katakan itu sudah benar, Bang. Sudah benar, tidak ada kesalahan dalam arti tidak ada kesalahan di dalam Al-Quran. Akan tetapi kita yang salah paham tentang maksudnya kurang paham untuk mendetail apa ini kan. Itu adalah suatu pertanyaan. Apakah hasibtu? Nah, di situ kalau satu-satu itu dimungkin satu-satu. Mengira, perkiraan. Nah, berarti di sini Allah bertanya kepada manusia, apakah kalian itu? Nah, begitu loh, Bang. Kayak tadi kan orang contohkan. Hei, kamu Adam di mana? Bukan berarti Allah itu tidak mengetahui, begitu. Tapi ayat ini adalah ayat suatu pertanyaan kepada manusia. Begitu, ini dikatakan Bang. Begini, terakhirnya. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Karena apa? Karena Allah itu tidak membenarkan kaum mukminin untuk menjadikan orang-orang musyrik itu sebagai kawan sejatinya. Nah, di 17 itu makanya dikatakan tidak pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya dan mereka kekal di dalam neraka. Makanya ini penegasan kepada orang mukmin agar apa? Tidak mengambil orang-orang musyrik itu sebagai teman setia. Makanya padahal Allah belum mengetahui, bukan padahal itu dikatakan di situ. Jadi ketika kita orang mukmin mau menjadikan orang-orang musyrik itu sebagai teman kita, sesungguhnya tuh Allah tuh Maha tahu dan Maha teliti apa yang kita kerjakan. Gitu. Terakhirnya baca juga gitu loh. Jangan satu sepenggal-sepenggal. Karena Allah kami tidak sepenggal. Berarti Kak Nora bilang bukan padahal. Oke, siap. Paham. Kalau saya bilang bukan padahal, ya tunjukkan kalau memang itu adalah padahal di dalam apa? Ini kan saya cuma baca Kak Nora yang. Makanya Bang, bahasa. saya makanya kenapa tidak berani. Cek ada seorang enggak? Al-Quran itu tidak segala. Itulah izin Kak Nora. Izin Kak Nora. Makanya begini ya teman-temannya. Makanya kenapa kita dalam memahami Al-Quran itu harus kembali kepada teks aslinya, tidak berpatokan pada terjemahan. Kenapa? Karena terjemahan itu bukan Al-Quran. Itu yang pertama. Terjemahan itu untuk mendekatkan makna supaya kita bisa paham, kita sebagai orang Indonesia yang bukan bahasa Arab. Jadi jelas ayat itu disebutkan di awal, am hasibatum, apakah kalian menyangka? Apa sangkaan mereka? Nah, dijelaskan di ayat berikutnya. Coba Bang buka ayatnya. Jadi sangkaan orang-orang beriman, orang-orang munafik di waktu itu, yang mereka menjadikan selain orang-orang beriman sebagai penolong mereka. Mereka jadikan orang-orang kafir sebagai penolong mereka. Itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat dijelaskan
Allah bantah mereka. Allah itu khabirum bima ta'malun. Paham nggak bang? Am hasibatum, apakah kalian menyangka? Apa sangkaan mereka? Mana sangkaannya? Gini kalau dalam bahasa Arabnya ini maf'ulun bihinya. Maf'ulun bihinya itu ditakwil masdar. Apa takwil masdarnya? An tutraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wal mu'minina walijah. Wallahu khabirum bima ta'malun. Apakah kalian menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan kalian begitu saja? Dan Allah tidak mengetahui siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh berjihad di jalannya? Apakah kalian menyangka begitu? Itu maksudnya, Bang. Paham nggak, Bang? Berarti dan Allah mengetahui seperti itu. Oke. Iya, makanya di ayat di akhir itu, makanya di akhir ayat itu dijelaskan Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi itu sangkaan orang beriman. Jadi Allah ingin menjelaskan kepada orang-orang beriman, Nabi Muhammad SAW disuruh mengucapkan ayat ini. Karena di waktu itu ada orang-orang munafik, nggak ada yang tahu hati orang munafik kecuali Allah. Allah beritahukan kepada nabinya siapa orang-orang munafik itu. Am hasibatum, apakah kalian menyangka an tutraku, kalian akan ditinggalkan, dibiarkan begitu saja, dan Allah tidak mengetahui siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh dalam berjihad fisabilillah? Apakah kalian menyangka begitu? Kemudian dilanjutkan walam yattakhidhu min dunillah, dan mereka tidak menjadikan dari selain Allah wala rasulihi wal mu'minin walijah. Walijah itu teman dekat atau penolong. Apakah kalian seperti itu? Jangan kalian menyangka seperti itu. Makanya ditutup ayatnya, wallahu khabirum bima ta'malun. Karena mereka takut, Bang. Orang-orang munafik itu takut berjihad itu. Mereka menyangka Allah itu nggak tahu siapa yang bersungguh-sungguh dalam berjihad. Allah sudah tahu. Makanya Allah turunkan ayat itu untuk menegur mereka. Itu maksud ayat itu. Ada bantahan? Oke, nanti saya berarti coba dibacakan kembali, Bang, teks translate-nya itu ke Indonesia. Berarti tidak ada padahal Allah belum mengetahui. Iya, enggak, itu sangkaan orang beriman. Sangkaan. Mereka sangkaan orang-orang munafik. Sangkaan orang-orang munafik. Allah jelaskan itu, apakah kalian menyangka begitu? Maksudnya, ya bahasa kasarnya, apakah kalian menyangka Allah akan membiarkan kalian begitu saja, nggak nolong kalian kalau berjihad? Apakah kalian menyangka Allah itu nggak tahu siapa di antara kalian yang benar-benar bersungguh-sungguh dalam berjuang membela agamanya? Apakah kalian menyangka begitu? Jangan kalian menyangka begitu. Itu bahasa kasarnya begitu, abangku. Oh, paham nggak, Bang? Oke. Iya, makanya Bang, ada ayat lain disebutkan dalam ayat yang lain, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, berjihad di jalan kami akan berikan dia hidayah, petunjuk kepada jalan-jalan kami. Artinya didapatkan petunjuk, didapatkan kemenangan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuat lagi Maha perkasa. Dalam ayat yang lainnya lagi, ini 3 ayat aku bawakan penguatnya. Allah berfirman, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan langkah-langkah kalian di hadapan kalian. Jadi ayat itu untuk menegur orang-orang munafik. Karena mereka takut, Bang. Takut berangkat, Bang. Kayak Oten lah, takut perang. Kalau muslim berani. Itu, Bang. Ada bantahan? Memang orang Kristen nggak bisa perang, Bang. Karena ajarannya nggak seperti Iyalah. itu. Iya, benar. Tuh, di perang salib, Abang nggak pernah baca kisah perang salib? Berapa jutaan manusia mati itu? Enggak. Abang nggak pernah baca. Jujur tidak, aku tanya Abang. Abang jujur aja. Abang diajarkan. Sebentar. Aku tanya dulu Abang. Abang pernah nggak baca peristiwa atau kisah perang salib? Asal muasalnya seperti apa? Pernah nggak? Kalau nggak pernah bilang nggak pernah. Pernah dong. Pernah. Oke, aku tanya dulu Abang. Perang salib itu pemicunya adalah ajaran agama atau politik? Lah, itu kan politik, cuman dikaitkan dengan agama. Iya. Mana dikaitkan agama, Bang? Itu murni.
murni dari ajaran agama. Karena di waktu, aduh, panjang kalau dijelaskan itu bang. Abang nggak pernah baca sejarahnya, baca dulu lah. Iya, baca dulu lah. Nanti kalau aku minta data, abang nggak bisa tunjukkan data. Kalau aku nggak biasa bang diskusi, nggak ada data tuh nggak biasa aku. Janganlah kau menyangka aku datang membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Nah, dia nggak bawa damai. Kenapa? Belum lagi tumpaskan semua itu perumpamaan bro kepada murid-muridnya. Oh enggak, bukan perumpamaan itu bang. Enggak bro, abang baca dulu. Perumpamaan. Iya, abang baca dulu. Abang baca dulu kondisi politik antara gereja barat dan gereja timur. Enggak. Di awal perang salib bang, abang pernah baca belum? Abang baca dulu lah. Enggak. Itu yang tadi yang Bejo bacakan tadi ya. Yesus datang membawa pedang. Itu kan perumpamaan, itu kan menekan kepada murid-muridnya. Kamu tuh banyak perumpamaan dengan kiasan. Itu terbantahkan dengan kata jangan kau menyangka, itu bukan perumpamaan. Kalau kau menyangka berarti kau merumpamakannya. Justru kau salah. Pernyataan itu harusnya tentang hal yang bukan perumpamaan, karena dia berkata janganlah kau menyangka. Paham nggak maksud apa yang dikatakan? Di situ maksudnya Yesus mengikut dia ya harus betul-betul harus pikul salibnya. Kau melakukan perumpamaan, kau salah kata Yesus. Karena dia menyatakan sebenarnya dia datang bukan untuk membawa damai, tapi membawa pedang. Pedang itu ketegasan. Iyalah. Abang tahu kenapa dia datang, bang? Tapi artinya di situ. Kenapa dia menekankan kepada murid-muridnya? Kenapa dia meluruskan para imam Yahudi? Bagaimana dia bisa membersihkan? Itu ayat itu Yesus bercerita kepada muridnya loh. Ayatnya yang itu. Tindakannya pun dilakukan Yesus tekankan kepada muridnya. Orang-orang kalau yang berada dia, di halaman bait suci, tindakannya ada. Kalau mengikut dia pasti harus ada yang meninggal. Karena banyak orang yang nggak mau seperti itu. Baik begitu bang. Kalau memang dalam agama Kristen itu nggak diajarkan peperangan, coba abang lihat layarku bang. Aku bukakan data bang ya. Aku mau tahu komentarnya abang, tapi tolong dijawab pakai data bang ya. Sebentar ya. Aku bukakan data buat abang. Oke, khusus buat abang aja nih. Karena sebenarnya aku. Ini sebentar ya. Sabar ya, Bang baca. Sabar ya, Abang sodorkan data. Narasumber kami, Bang dia menyodorkan data. Izin Bang dia sebentar. Abang coba buka. Teman-teman yang di bawah 530 mata memandang, tolong di lock orange. Enggak lah Bang, enggak. Oke lah, seperti itu. Bang, itu kan di dalam antara Katolik dengan Protestan kan Bang? Ya, dengarkan. Enggak. Seperti itu. Dalam Samuel 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang kalahkan orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini perumpamaan atau perintah, Bang? Oke, Samuel berapa? Samuel 15 ayat 3. Itu baru satu ayat, masih ada 2 ayat lagi yang lain. Tapi coba Abang jawab dulu itu. Saya baca ayatnya. Makanya Bang Dio jangan baca sepotong saja. Paham? Iya, enggak aja kok baca sepotong. Tadi kau disuruh baca sebelum dan setelahnya ayat At-Taubah tadi kau enggak mau, kau bilang ayat itu doang. Satu. Wah. Karena kan Al-Qur'an kan itu ayat. Karena kan Al-Qur'an kan itu enggak bercerita. Kan berbeda-beda, ada ayat yang berbeda. Makanya salah kau Bang. Salah. Iya, kan ada beberapa bisa ayat. Menyimpulkan ada beberapa surah yang seperti itu kan? Enggak, bagaimana Abang bisa menyimpulkan? Enggak satu perikopnya kan? Beda dengan Alkitab perikop, ada judulnya. Bang, dengarkan aku. Bagaimana Abang bisa menyimpulkan Al-Qur'an enggak bercerita? Sedangkan dalam Al-Qur'an saja ada surat Al-Qasas, cerita-cerita, kisah-kisah. Gimana ya begini? Emang pernah baca Al-Quran? Maksudnya ada perikop nggak? Ada judulnya nggak? Nggak pakai perikop. Dia pakai nama surah. Nama surah itu adalah hasil ijtihad dari para sahabat ketika mereka mendengarkan sabda Nabi Muhammad. Seperti contoh surah Al-Baqarah. Kenapa namanya surah Al-Baqarah? Kalian kan suka ngolok-ngolok. Itu surah sapi betina. Itu suratnya dari sapi. Enggak. Kenapa disebutkan surah Al-Baqarah? Karena di situ ada penyebutan tentang kisah di awal-awal ayat itu, ada kisah tentang Bani Israel yang kepala batu.
ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi, namanya Al-Baqarah. Makanya diambillah kata Al-Baqarah ini untuk mengingatkan kita, jangan kita jadi seperti mereka. Begitu abangku. Nah sekarang coba abang jawab tuh Samuel 15 ayat 3, silahkan. Minum bang. Lagian perikop itu sejak kapan ada itu di dalam Bible? Itu ngeri tuh kak kalau aku tanya perikop, Mbak. Perikop itu siapa yang buat? Itu firman ucapan Yesus, ucapan Paulus, atau siapa yang punya otoritas membuat perikop? Itu lebih bahaya lagi. Nggak apa-apa, jawab aja. Samuel itu di Markus 3:27 satu lagi bang dia. Markus 3:27. Oke. Nah, Markus 3:27. Banyak bang, ini ada Yosua 6:21, Ulangan 20 ayat 16, ini banyak nih. Silakan bang, Samuel 15 ayat 3 bang. Kak, aku tidur dulu ya kak ya. Aku bobok dulu ya kak ya. Kalau Bang Maca sudah jawab, bangunkan aku ya. Atau pasang alarm teman-teman. Aku bobok dulu bentar. Aku telepon kau. Iya. Bang Maca, silakan dilanjut Bang Maca. Bagaimana? Tenang, saya lagi memahami. Baik, silakan Bang. Aku bilang, kalau Kristen itu suka mereka untuk menafsirkan. Karena tidak ada ijtihad para pastor atau pendeta ya Kak Nara ya? Iya, nggak ada. Kan tadi ditanya, untuk menafsirkan Bible kalian pakai apa? Biar kami juga bisa mempelajarinya. Nggak ada kitab tafsir kami. Ya bagaimana mau ada? Bahasa Indonesia ditafsirkan. Hai Bani Israel, dengarkanlah hukum terutama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apalagi yang mau ditafsirkan? Ya dipertegas Tuhan Allah kita itu Tuhan yang Esa. Terus Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Berarti apa yang mau ditafsirkan? Berarti Yesus adalah utusan. Dia menerangkan bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar suaranya. Sebenarnya simpel. Memang kan iya, saya mengakui memang Yesus utusan. Saya mengakui juga Yesus utusan. Udah aku cari aja. Cari. Banyak kok, banyak. Apalagi Lukas 14:26. Jikalau seseorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya perempuan, laki-laki, anak-anaknya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Itu apa? Oh, itu adalah suatu kiasan. Itu adalah perumpamaan. Aduh. Dago inang sarge. Abang, pertanyaan Bunda Nora aja awal nggak bisa jawab. Gimana pertanyaan Bang Dio? Yang mana bang? Yang mana? Oke. Bang Islam jangan udah. Bang Dio lagi tidur itu. Ini kan tentang ketaatan ya. Iya. Ini tentang ketaatan. Pentingnya ketaatan. Mas, ini kan bercerita tentang kegagalan Saul dalam menaati perintah Tuhan. Makanya Tuhan murka seperti itu. Baru anak-anak kecil yang menyusui dibantai. Sudah ada jawabannya nggak? Ini tentang ketaatan, taat untuk membinasakan manusia. Wah, itu kalimat kata bunuhlah semuanya, itu perintah atau larangan bang? Yang mana? Bunuhlah semuanya. Tanpa belas kasihan. Aduh, jangan bilang di mana bang. Kau bacalah satu ayat itu, Samuel 15 ayat 3. Bunuhlah semuanya. Nah, 1 Samuel kan? Masa aku harus buka lagi di sini. Aduh. Bunuhlah semuanya tanpa belas kasihan. Anak-anak yang menyusui. Ngeri, anak-anak menyusui pun dibantai. Apa salahnya? Mungkin coba tampilkan datanya Bang Maca, ada Bibelnya atau ya, 1 Samuel 15 ayat 3 itu. Ya, 1 Samuel 15 ayat 3. Sudah jelas itu, 1 Samuel 3 itu sudah jelas itu. Dia pura-pura aja itu. Silakan. Membuka datanya silakan Bang. Aku bantu lah kau, kasih bonus lah kau, enggak apa-apa lah. Nah, ini dia.
bunuhlah semuanya. Bunuhlah semuanya. Kutanya dulu kau bang, ini kata bunuhlah ini perintah atau larangan bang? Perintah. Perintah lah. Memang itu Nah, perintah Allah. Nah, kau bilang tadi nggak ada ajaran membunuh dalam agama kami. Cumananya? Lah, itu kan sebelum ini kan Yesus belum datang kan? Jadi Tuhan perjanjian lama dengan perjanjian baru beda. Lah sama lah, itu kan karena Allah belum bikin perjanjian tentang katanya sebelum tentang pengorbanan anak yang tunggal. Sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Nah, sekarang Iya. pertanyaannya yang memerintah di dalam 1 Samuel itu Tuhan siapa? Oh iya, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub dong. Tuhannya Abraham, Ishak, bukan Tuhannya Kak Nora, itu bukan Tuhannya Kristen Kak Nora, bukan. Kalau yang baik-baik itu Tuhan Kristen, Tuhan kami. Kalau yang jelek-jelek kayak gitu, oh itu bukan Tuhan kami. Ya, aku udah tahu bang, udah tahu aku. Iya, seperti itu memang jawaban saya, karena memang seperti itu agama saya yang saya pelajari. Berarti aku tanya dulu kau, 1 Samuel 15:3 itu ada di Bibelmu enggak? Ya ada lah. Memang ada. Ajaran agamamu? Saya imani. Nah iya, tapi kan makanya pada zaman dulu kan ketika seperti itu. Ya, Ketika Yesus datang, sebentar bang. Iya, saya mengerti. Makanya tadi kau bilang itu nggak ada ajarannya. Pengajaran Yesus. Kau bilang nggak ada ajarannya. Ada dalam Bibelmu, bos. Iya, tapi pernah baca perjanjian lamanya. Nah, perjanjian. Kutanya saya dulu kau. Yesus Perjanjian lama sebentar. Oke, sebentar. Ya, perjanjian lama sebentar bang. Perjanjian lama itu sudah batal atau masih berlaku? Ya, Yesus kan bukan membatalkannya, tapi menggenapi. Jawab dulu. Perjanjian lama itu sudah batal atau masih berlaku? Bukan dibatalkan, menggenapinya. Menggenapi berarti masih berlaku kan? Betul? Ya, ada sebagian yang tidak kalau mengikutinya. Ada sebagian yang tidak. Apa patokannya? Apa parametermu? Ada yang berlaku, ada yang tidak. Apa parameternya? Ya iyalah. Itu kan Yesus yang seperti Yesus katakan. Jadi banyak yang tidak berlaku. Apa yang tidak berlaku? Contoh yang tidak berlaku di perjanjian lama menurut Yesus yang mana? Ya seperti di perjanjian lama kan, di perjanjian di hukum Musa kan kalau membunuh itu kan harus dirajam sampai mati balasannya. Itu kan udah nggak, setelah Yesus datang, Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu. Seperti itu. Berarti batal. Menggenapi. Loh. Menggenapi itu membatalkan. Saya nggak tahu ya hukum Yahudi seperti itu ya. Tapi untuk mengikuti Kristus berbeda dong. Nah, inilah kau bicara tempat tanpa data. Menggenapi itu melanjutkan atau membatalkan, abangku? Ya, Yesus nggak membatalkan dong. Nggak membatalkan kan? Berarti hukum-hukum yang ada dalam perjanjian lama masih berlaku kan? Betul? Kan menggenapi, ada sebagian yang tidak. Iya, nggak usah kau ulang-ulangi. Menggenapi itu artinya apa? Bukan membatalkan kan, betul? Sabar. Sebentar. Menggenapi itu membatalkan atau tidak membatalkan? Tidak. Tunggu bentar. Tidak membatalkan. Menggenapi bentar. Saya kasih ayatnya dong. Bentar, saya kasih ayatnya. Ada kok. Blunder kau, bro. Blunder. Bukan blunder, bro. Berarti, bukan. Lah, sebentar. 1 Samuel 15:3 ini masih berlaku nggak? Semuanya sudah selesai, bro. Semuanya sudah selesai di salib, bro. Setelah perjamuan terakhir dia bilang sudah selesai. Udah semua sudah selesai. Udah nggak ada lagi. Sebelum langit dan bumi ini runtuh, tidak akan dibatalkan itu hukum Taurat. Kok bilang pula kau sudah jamuan bapak? Kau jamuan ngomong aja, kau udah pakai data kau. Bentar, saya lihat data dulu. Saya lihat ada kok. Mana datamu? Yesus bilang 1 iota pun tidak akan pernah digugurkan itu hukum Taurat. 1 iota. Sampai Yesus langit dan bumi ini gugur. Bisa melakukan semua hukum Taurat. Kenapa? Dia laki-laki. Hukum Taurat itu ada yang berlaku bagi perempuan juga. Jadi dia nggak akan menggenapi semua, nggak akan melakukan semuanya. Dalam makna penggenapan maka di situ bukan berarti melakukan, tapi memberikan petunjuk bagaimana cara melakukannya. Ketika ada ayat-ayat jihad, bukan dihilangkan.
Izin Bang Bejo, ketika ada ayat jihad dalam Al-Quran, mereka jadikan itu sebagai olok-olokan. Yohanes 19 Kita balikkan ayat 30 mereka, kan. dalam ajaran Yohanes Bible 19. pun ada perintah membunuh itu ada. Terus kau bilang, Nah, oh iyalah. itu perumpamaan. Tapi kan di perjanjian, tapi kan bukan pengajaran Yesus.